Iya, Pernah. sesekali pernah saya. Tuh kenapa Mas alasannya kalau lewat trotoar? Alasannya mungkin karena lagi buru-buru, sebenarnya sih secara etika itu nggak boleh. Tapi karena mungkin ada desakan juga ya, karena lagi buru-buru banget, misalkan ada keperluan urgensi, jadi ya mau nggak mau, iya. Ya pernah. Nah, itu alasannya kenapa Mas kok lewat trotoar? Ya Kak, alasannya macet aja Pak. Alasan macet. Iya, biar ngejar waktu aja. Oh, pernah sih. Hah? Pernah. Pernah. Ya. Itu alasannya kenapa Mas kok bisa lewat trotoar? Alasan ya kadang ngikutin penumpangnya buru-buru gitu. Sebel sih ya yang pasti, karena kan trotoar itu kan jalannya untuk pejalan kaki bukan buat motor, karena kan motor kan udah ada jalannya sendiri. Ya kadang kalau misalnya lagi bener ya paling cuman yang ngegerutu aja, tapi kalau misalnya udah parah banget kadang suka saya tegur sih, "Mas ini kan buat jalan pejalan kaki, please deh," gitu, paling kayak gitu sih. Kalau saya berhentiin dulu, terus saya bilang, "Pak kok lewatnya sini sih?" gitu. Saya arahin jalan yang benar gitu. Saya stopin dulu, soalnya kadang mengganggu ya kalau kayak gitu. Apalagi kalau dia lagi ngebut-ngebutan kayak gitu. Pemirsa Khazanah, kemacetan lalu lintas rasanya sudah menjadi permasalahan klasik setiap kota-kota besar. Mobilitas masyarakat yang tinggi juga memberi sumbangan besar terhadap kemacetan. Apalagi besaran volume kendaraan di jalan raya tidak berbanding lurus dengan pembangunan fasilitas yang memadai. Kemacetan pun menjadi santapan sehari-hari. Permasalahan semakin diperparah manakala sebagian mental dan moral masyarakat yang buruk, hingga akhirnya banyak terjadi pelanggaran yang dianggap hal biasa. Sebut saja naiknya sepeda motor di jalur pedestrian yang merupakan tempat pejalan kaki, atau mobil yang parkir di trotoar. Pemandangan ini lumrah terjadi saat jam kerja maupun jam pulang kantor. Banyak pengendara sepeda motor menaiki trotoar sebagai jalur alternatif agar terbebas dari kemacetan. Mereka tidak peduli kalau hal itu sebenarnya berbahaya, menyusahkan, mengancam, bahkan membuat pejalan kaki merasa tidak nyaman. Lantas bagaimanakah Islam memandang fenomena ini? Dalam Islam, mengganggu kepentingan orang lain dan lalai dalam memberikan hak-hak orang lain masuk dalam perbuatan zolim. Allah sangat melarang perbuatan zolim hingga setiap orang yang berlaku zolim akan mendapatkan balasan yang sangat berat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi." Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dengan sabda Nabi SAW, "Takutlah terhadap perbuatan zolim, karena kezoliman adalah kegelapan yang sangat di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Pemirsa Khazanah, kezoliman terhadap orang lain merupakan kezoliman yang lebih berat dari zolim terhadap diri sendiri. Paling banyak dosanya serta memiliki akibat yang paling buruk. Seseorang tidak akan bisa lari darinya dan tidak bisa terhindar dari bahaya dan dosanya hanya dengan sekedar berhenti dan menyesali kezoliman yang diperbuatnya. Kecuali orang yang terzolimi atau dizolimi memberikan maaf secara ikhlas, kemudian yang menzolimi segera mengembalikan hak-hak yang terzolimi. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menzolimi sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 bumi." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan perbuatannya itu akan sangat memberatkan pelakunya, baik di dunia, terlebih di akhirat. Jika dia ahli ibadah, maka bisa saja ia akan bangkrut di hari kiamat, karena harus merelakan seluruh pahalanya untuk orang yang dizolimi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, bukan hanya sekedar dosa yang diterima seseorang yang merampas hak pejalan kaki. Seorang pengendara yang nekat mengambil hak pejalan kaki semestinya juga takut akan doa orang yang ia zolimi. Karena doa orang yang terzolimi tidak tertolak, sekalipun yang berdoa bukanlah seorang muslim. Bayangkan, jika di antara pejalan kaki ada yang merasa sakit hati, lalu mendoakan kejelekan bagi pengendara motor tersebut, padahal mungkin pengendara sepeda motor berharap menghemat waktu untuk bersegera menjemput rezekinya atau bertemu keluarganya, namun doa dari pejalan kaki yang ia zolimi bisa menghalanginya untuk meraih yang ia harapkan dan berakhir sebuah keburukan. Nabi SAW bersabda, "Ada 3 doa yang mustajab dikabulkan tanpa diragukan.
doa orang yang terzolimi, doa musafir, dan doa kedua orang tua untuk kecelakaan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dan berhati-hatilah dari doanya orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, sebagai pengguna jalan umum sebaiknya kita selalu mawas diri dan mengingat kepada diri sendiri. Perbuatan-perbuatan merampas hak pengguna jalan lain itu bukanlah sebuah hal yang remeh yang cukup selesai hanya dengan melengoskan muka kepada mereka yang dizolimi. Atau lebih parah, pura-pura tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab.